Kami mengundang jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti kebaktian di gedung gereja Bowin Baptist Church. Apabila berhalangan datang, dapat bergabung secara online melalui Zoom meeting dengan ID yang tertera di buletin ini. Untuk khotbah minggu-minggu yang lalu bisa didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube yang juga tertera di link ini, di buletin ini maksud saya. Jemaat juga diingatkan bahwa minggu depan adalah Minggu 1 bulan April dan sesuai dengan jadwal kita akan tetap mengadakan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita semua sama-sama mempersiapkan diri untuk menerimanya. Untuk persekutuan doa bersama, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa yang bersama yang diadakan setiap hari Kamis, yaitu minggu pertama, ketiga, ataupun kelima, yaitu jam 8 malam. Jadi hari Kamis jam 8 malam. Bagi jemaat yang ingin ikut atau ingin mengundang yang lain ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, kiranya dapat menghubungi koordinator acara doa ini, yaitu Saudari Diana Johannes, melalui teks dan WhatsApp dengan nomor yang juga tertera di buletin ini. Untuk persekutuan Alkitab, Persekutuan Alkitab akan bersama diadakan kembali melalui zoom.com yang akan dipimpin oleh Pendeta Ignatius S, yaitu pada hari Jumat jam 13 April jam 19.30 sampai selesai. Bila ada yang ingin bergabung, kami akan bisa meminta hubungan kepada Bapak Edwin dengan nomor WhatsApp berikut. Kita akan melakukannya melalui Zoom dan masuk dalam WhatsApp grup SBI Official Announcement. Untuk selanjutnya, sekian saja. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Kami bersama-sama ingin berbakti ke hadapan-Mu. Kami ingin bersama-sama mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang kami puji dan sembah, Tuhan yang berkuasa di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul dalam keadaan baik dan sehat. Kiranya Engkau juga akan menyertai teman-teman yang belum bisa hadir ataupun sedang pergi. Kiranya Engkau menyertai mereka, sertailah juga dengan kesehatan mereka dan berkatilah mereka di dalam keadaan mereka. Bapa, kami berdoa untuk kebaikan di dunia ini ya Tuhan. Tidak habis-habisnya kami berdoa untuk dunia ini yang penuh dengan segala masalah. Kiranya Engkau mau menilik ya Tuhan. Kami ingin memohon Tuhan juga akan menyelesaikan masalah peperangan, masalah recession ya Tuhan yang terjadi akibat dampak peperangan ini. Kami berdoa juga untuk masalah keadilan. Banyak hal-hal yang tidak adil terjadi ya Tuhan di dunia ini. Baik negara yang menekan negara lain, maupun perorangan terhadap bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Kiranya Tuhan menolong dan melihat ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala bencana alam yang terjadi ya Tuhan. Untuk kebakaran, untuk banjir, untuk gempa, dan juga sekarang ini terjadi bahaya kekeringan di Somalia, di mana banyak orang-orang yang kelaparan ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengirim bantuan melalui orang-orang yang bersedia membantu, oleh negara-negara yang mampu membantu ya Tuhan, dengan hati yang tulus untuk kebaikan segala bangsa. Bapa, kami berdoa untuk negara-negara, pemimpin-pemimpin negara ya Tuhan yang memimpin negaranya. Biarlah para pemimpin negara itu boleh memberikan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan negara Australia Tuhan. Biarlah pemimpin negara ini boleh melakukan segala peraturan itu dengan
akan takut akan Tuhan. Biarlah semuanya itu akan berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja SBI. Tuhan telah memberkati pertumbuhan dan Tuhan telah menyediakan segala fasilitas yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat dengan kesehatan yang baik dan segala kecukupan. Tambahkanlah jumlah jemaat di SBI ini ya Tuhan, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas, sehingga banyak pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan bersama-sama, mengurangi beban-beban, sehingga semuanya itu akan lancar dan baik di hadapan Tuhan. Kami serahkan SBI ini ke dalam tangan-Mu, gereja yang telah Tuhan dirikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk itu. Bapa, kami ingin membawa segala doa-doa jemaat kami di sini ya Tuhan. Di dalam segala pergumulan, hari ke hari akan doa-doa mereka yang dinaikkan. Ada yang ada di dalam masalah kesehatan, ada yang di dalam masalah permohonan visa, ada yang berada di dalam masalah keluarga. Dan juga kami ingin berdoa untuk Pet Ibu Linda yang mengalami sakit. Tuhan kiranya mau menolong dan menyembuhkan. Bapa, biarlah semuanya ini terjadi hanya adalah karena kehendak Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Waktu yang selalu indah yang diciptakan Tuhan bagi kami. Bentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Bagus. Kiranya Tuhan tolong memberkati mulut dan lidah beliau sehingga ia boleh menyampaikan firman itu kepada kami dengan baik ya Tuhan. Firman yang sempurna itu bagi kami sehingga kami boleh meneladani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan, dan saya akan membacakan satu ayat Alkitab, yaitu dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Setelah persembahan didengarkan, maka menyanyikan lagu Count Your Blessing atau Hitung Berkat. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkatmu, malak pun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi kepadamu. Uang-uang ini adalah juga hasil karyamu yang kau berikan kepada kami ya Tuhan.
Terima kasih atas karya yang telah Engkau berikan kepada kami juga ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau terima ya Tuhan, Engkau layakan. Biarlah ia boleh datang daripada segala kejujuran. Berkatilah supaya ia boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari kita makin berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa kita. Sungguh Tuhan, ketika kami merenungkan betapa agung pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami, kami menyadari Bapa betapa kami seringkali memandang enteng, memandang remeh apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami akan sekali lagi membuka firman, menjadikan firman-Mu sebagai cermin untuk kami berkaca, untuk kami melihat keberadaan diri kami. Berbicaralah ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh bukan hanya sekedar membaca firman, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi kami dapat memahami dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan keseharian kami. Di sini kami ya Tuhan. Tuntun kami, tolong kami supaya kami boleh belajar untuk memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab kita, firman Tuhan, dan saya memegang di tangan saya, saudara-saudara, Alkitab edisi yang kedua, dan saya akan membaca dari Alkitab edisi yang kedua ini, dan Anda bisa melihat di layar untuk melihat perbandingan dengan
edisi yang sebelumnya, yang ya saya percaya ketika Alkitab ini direvisi, saudara-saudara, ini bertujuan untuk membuat firman Tuhan lebih jelas lagi untuk setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semua ini dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan Allah, tetapi di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memikirkan, merenungkan dan melakukan firman ini dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 15 adalah satu ayat yang tidak mudah untuk dipahami. Dan karena itu banyak orang yang salah mengerti ketika mereka sampai kepada bagian perumpamaan ini. The parable of the shrewd manager is a parable that considered to be one of the most difficult texts because so many uncertainties in there that people find it hard to understand the meaning of the text. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Apakah Yesus ingin mengajarkan cara untuk berbisnis yang tepat dalam konteks kerajaan Allah? What did Jesus mean by this parable? Was he meant to teach about how to do business in the kingdom of God? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Bukan itu yang menjadi maksud Tuhan. We believe that that's not the case of the intention of the parable. Lalu kalau begitu apa yang menjadi maksud dari perumpamaan ini? Khususnya ketika kita membaca ayat yang ke-9. Ketika Yesus mengatakan,
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. The confusion come when we read verse 9. Jesus said, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it's gone, you will be welcome into eternal dwellings. Apa maksudnya mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur? Apakah artinya kita boleh sedikit nakal-nakal di dalam usaha kita, karena toh nanti yang penting kan kita dapat untung, dan untung itu dapat kita pakai di gereja. What does it mean to be friend with wealth to gain friends? Would that mean that we are encouraged to do things of the world, the worldly things, so that to bring benefit for the church? Is that the case? Seorang teman saya, saudara-saudara, menggunakan ayat ini dan dia mengatakan, berarti kan boleh ya Pak Pendeta untuk kita pasang lotre. Asalkan nanti kalau menang dipakai untuk membantu gereja. Kan boleh kan Pak ya? Kan ini salah satu arti dari ayat ini. Tentu saja bukan, saudara-saudara. Jadi kalau begitu apa artinya ayat ini? Perhatikan bahwa perikop ini, perumpamaan bendahara yang tidak jujur, diberikan segera sesudah perumpamaan anak yang hilang. Dan di dalam perumpamaan anak yang hilang, kita membaca bahwa si anak ini berpikir dengan pikirannya sendiri. Dia mengambil keputusan dengan pikirannya sendiri, karena dia mementingkan apa? Harta untuk menyelamatkan dia. Matanya itu sudah diarahkan kepada harta. Maka pasal yang ke-15 ayat yang kedua, anak ini ngomong kepada papanya, Papa, berikan bagian warisanku kepadaku. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang seolah-olah mengatakan, aku minta bagian warisanku. Dan itu artinya papanya udah dianggap mati, saudara-saudara. Padahal papanya masih hidup. Please note that this parable, the parable of the shrewd manager, was placed right after the parable of the prodigal son. Now, in the parable of the prodigal son, we see the son who has his eyes for the wealth. He kept his eyes for the wealth so much that in chapter 15 verse 12, he said to his father, the younger one said to his father, Father, give me my share of estate. Now, this is a strong language to say, Dad, you're as good as dead. You're as good as died. You have no use to me, give me your wealth. That's so rude. It's so brave to say that. And of course, that's not how we should treat our parents. Saudara-saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menekankan perbandingan antara murid-muridnya dengan orang Farisi. Ayat yang ke-14. Kita membaca di ayat yang ke-14 dan yang ke-15, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. We read this verse, the parable of the shrewd manager was actually has the intention. Jesus intended this parable to be heard by the Pharisee, whom we read there in verse 14. The Pharisee who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Perumpamaan bendahara yang tidak jujur adalah perumpamaan yang tidak dimaksudkan untuk kita tiru. Dan karena itu saudara-saudara, tema khotbah kita, judul khotbah kita adalah teladan yang buruk. Ini bukan teladan untuk dicontoh, itu hal yang pertama. Few things that we need to note when we read this parable. Number one, that this is not a good example to follow. But rather, this is like a bad example of doing things.
What kind of bad example that we can see in this parable? Pasal yang ke-16 ayat 1. Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang kau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Maka kata si bendahara itu, apa yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Aku akan melakukan sesuatu supaya ketika aku dipecat dari jabatanku, ada orang yang akan menampung aku di, sebetulnya terjemahan yang lebih tepat, perusahaan mereka. Karena di sini menggunakan kata estate, gitu ya, menggunakan kata di rumah besar mereka. Jadi ini bicara tentang perusahaan. The parable of the shrewd manager start with, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possession. So he called him in and asked him, what is this I heard about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer. And so the manager said to himself, what should I do? My master is taking away my job. I'm not good enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do. When I lose my job, people will welcome me into their estate. And so what did he do? He called up people who owe some money to his master. Maka si bendahara ini melakukan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dia melakukan persis seperti yang dituduhkan. Bedanya apa? Dia melakukan sesuatu dengan licik supaya orang-orang yang berhutang itu, mereka berhutang budi kepadanya. Mereka memang hartanya dikurangin, utangnya dikurangin, tapi mereka tidak berhutang kepada si tuan, tapi mereka utang budi kepada si bendahara. Saudara-saudara, inilah yang kemudian dipuji oleh si majikan. Tidak pernah ada kalimat dalam teks ini bahwa bendahara ini akan mendapatkan pekerjaannya lagi. Enggak loh. Maka saya mengatakan ini teladan yang jelek. Ini contoh yang buruk. Bagaimana si bendahara ini kemudian memanfaatkan sisa waktunya sebelum dia dipecat untuk kepentingannya sendiri. So what did he do? He called up people who owe some money to his boss, and he get them to sign a new deal, something to lighten their burden, but at the same time give them ability to trust the manager somehow, some way, that they will take the manager into their company. Now the boss found out about this, and in verse 8 he actually commended him. He praised him for what he was doing. Now nowhere it says that he fired the manager at that time, but he said, what you did was clever. What you did was clever. Why? Because he acted shrewdly. He acted in the knowledge of limited time that he had. He acted with a purpose that for the long run, somebody will look after his life. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika dia menceritakan perumpamaan ini, dia membandingkan si bendahara ini dengan anak yang hilang. Anak yang hilang itu punya pikiran yang pendek. Anak yang hilang itu berpikir tentang uang dan harta. Dan dia mendapatkan malu pada akhirnya. Sementara si bendahara ini, saudara-saudara, ketika dia tahu hidupnya terbatas, ketika dia tahu waktunya itu pendek,
Ketika dia tahu masa kerjanya itu tidak lama lagi dengan tuannya, dia memanfaatkan situasi keadaan itu supaya dia bisa diterima bekerja lagi di tempat yang lain. Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita sudah menghargai waktu hidup kita. Apakah kita melihat ini sebagai satu kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk jangka yang akan panjang? Atau kita berpikir pendek, atau kita berpikir yang pokoknya saya senang dulu, yang pokoknya saya dapat harta dulu. Saudara-saudara, secara bisnis, si bendahara ini bisa aja kan, dia melakukan sesuatu supaya dia dapat duit banyak, supaya dia punya modal ketika dia dipecat. Betul kan ya? Kenapa dia tidak melakukan ini? Karena dia tahu utang harta itu bisa habis. Tapi utang budi itu sampai kapan? Sampai mati, saudara-saudara. Orang-orang yang berhutang itu akan berhutang kepada dia sampai mati. Maka dia punya pegangan paling tidak sampai dia mati, saudara-saudara. Saudara, inilah cara berpikir yang jitu. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir seberapa kita sudah menghargai hidup kita ini. The first lesson that Jesus want to teach us is the lesson on respecting or honoring the time of our life. This shrewd manager, he could have accumulated some possession for himself. He could have get some more money for him to run a new business or to go into a new venture. But how long would that last? Instead of accumulating possession for himself, he planted some debt, moral debt to the people around him. So much that they owe him their life forever. They would continue to support him. And this is how Jesus said we should see ourselves. How much do you value your life? How much do you appreciate the time spent that you have left in this world? Do you really honor God? Or you ignoring him? Pelajaran yang kedua, Yesus mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah kejujuran ketika kita menerima tanggung jawab. Tanggung jawab bukan sesuatu yang kita terima untuk kita obral buang. Tapi tanggung jawab adalah sesuatu yang kita terima untuk kita lakukan. Untuk apa kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apakah sebuah kebetulan kalau Anda dan saya dikenalkan kepada Tuhan Yesus dan hidup karena Kristus sampai saat ini? Saudara, inilah tanggung jawab yang kita perlu kembalikan kepada Tuhan. Ada penyertaan yang Tuhan janjikan. Ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. The second lesson that Jesus wants to give us is the lesson from verses 10 and 11. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. But if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? The true riches here speaks about the future that we have. My daughter, Zoe, when she was in prep, she competing in a speech competition, public speaking competition. And I still recall the title of her public speaking competition. The title was, "Where is Your True Wealth?"
And she's asking question, is your wealth in your friend? Your friend will be gone. Is your wealth in your house? Well, one day you will move away and you will have to leave your house behind. Is your wealth in your school? One day you will move school and you will miss your school terribly. So it is important to put true wealth in Jesus Christ because he is the true riches, the true wealth in this life. That was the talk, the speech that she did when she was in prep. And she still come true to that belief that the true riches, true wealth only can be found in Jesus Christ. Pelajaran yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah pelajaran ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Semuanya itu didengar orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu mendengar semuanya ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia adalah kejijikan di hadapan Allah. Allah mengetahui hatimu. Pelajaran tentang menghargai hidup. Pelajaran tentang kekayaan yang sejati. Dan yang ketiga, pelajaran tentang Allah yang sejati. Allah yang sejati bukan patung yang disembah, yang dikasih sesajen, dikasih makanan, tapi sendirinya gak bisa makan, gak pernah bisa makan makanan itu. Tapi Allah yang sejati adalah Allah yang mengetahui isi hati kita. Dan ketika kita melayani Tuhan, memberi, mengulurkan tangan kita untuk memberi kepada orang lain, Allah mengenal isi hati kita. Allah yang sejati adalah Allah yang maha mengetahui. The third lesson of this passage, number one being honoring your life, honoring the time of your life. Number two being understanding the true riches. The third lesson can be found in verse 15. He said to them, you are those who justify yourself before men. This is to the Pharisee. But God knows your heart. What is highly valued among men is detestable in God's sight. Abomination in the sight, in the eyes of God. We know of ourselves, but we need to know the true God who knows our heart. He is able to determine what's inside us, and he knows our action. He knows our motive. It's good to know about the purpose of your life. It's good to understand the value of your life. But it is much, much better, far more better, if you know the true God who rule over this world and who rule over your life. Sangat penting saudara-saudara untuk kita menyadari tentang hidup kita. Dan sangat berguna kalau kita bisa mengerti tentang tujuan kehidupan kita, tentang bagaimana kita menghargai apa sih yang penting dalam hidup ini, apa sih yang berguna dalam hidup ini. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kalau kita dikenal oleh Allah yang mengetahui, mengenal isi hati kita. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Siapa yang hari ini coba kita kagumkan? Siapa yang hari ini kita coba buat untuk berkesan kepada kita? Apakah kita mau membuat manusia berkesan kepada kita atau kita mau memuliakan Tuhan? Mari kita berdoa. Dalam keberadaan dan keterbatasan, kami mohon pemeliharaan-Mu. Di dalam segala keberadaan kami meminta tangan Tuhan
tuntunan dari Tuhan memimpin kami, menolong kami, supaya kami boleh belajar taat, kami boleh belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin setiap kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup bagi kemuliaan-Mu. Bimbing, sertai, dan pegang tangan kami, supaya kami boleh melihat Tuhan yang memelihara kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang mengasihi kami. Di sini kami ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya padamu. Amin. Sebagai lagu penutup, marilah kita aminkan firman Tuhan pada sore ini dengan menyanyikan lagu In Christ Alone. Hanya Yesus harapanku. Mari berdiri. Hanya Yesus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Bait kedua. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walaupun hina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Bait terakhir. Dalam hidupku tak sesal, dalam matiku tak gentar, kuasa-Nya Kau dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidup dan hatimu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Allah memanggil engkau untuk setia. Allah memakai engkau untuk memberitakan tentang kehadiran-Nya, kemuliaan-Nya. Dan Allah menjanjikan berkat yang menyertai kita, mendampingi kita untuk menjadi saksi Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh, kebaktian selesai.
I want to tell you a story. I used to believe that Jesus was a Catholic God, God of the Gentiles. I imagined that Jesus was Italian. The New Testament was one of those books that I saw nuns reading on the subway. I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. I'm reading a story written by Jews about Jewish people. One thing you don't do is you don't talk about Jesus. I'm gonna get ostracized. They're gonna think I'm crazy. And Are you out of your mind? You're not Jewish anymore. Absolutely not. Do not look into this. You are a traitor to your people. Jesus was the Messiah. He wants relationship. He wants fellowship. Believing in Jesus is the most Jewish thing I can do. I mean, to have a close relationship with God, the truth is worth it. Life with Yeshua would be worth it. I've been involved in Jewish outreach for over 30 years. This new form of evangelism that One for Israel so effectively uses is really revolutionary in 2,000 years. The ministry of One for Israel is an extremely valuable one in effectively communicating to the world that Jesus is a Jew, that Jesus is the Messiah of our Jewish people, and that Jewish people are coming to faith in Messiah in several different languages, but most notably in modern Hebrew, into all corners of the Jewish world, to a generation of young Israelis who are in communities that would frown upon their investigation of Jesus. Many of them have phones or have tablets and are viewing the One for Israel videos either in